Baik, kita ketemu lagi kali ini untuk kuliah tentang REA atau Resources, Event, dan Agent yang merupakan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kardinalitas pada relasi atau hubungan dengan menggunakan REA diagram. Kita gunakan saja PowerPoint-nya. Baik, sebelum masuk ke materi areanya, kita harus mengetahui dulu tentang jenis-jenis atau macam-macam sebuah relasi. Seperti yang telah pernah kita pelajari pada sesi ERD, Entity Relationship Diagram, ada sebenarnya tiga relasi. Yang pertama one to one atau satu ke satu, yang kedua one to many atau satu ke banyak, yang ketiga many to many ya. Yang keempatnya many to one ini sebenarnya kebalikan dari one to many ya. Jadi kalau boleh dibilang 4 juga enggak, tapi kalau mau cuma bilang 3 juga nggak apa-apa. Yang jelas kita harus memahami keempat hubungan ini ya. Jadi ada yang saya ulangi dari satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak ya, itu intinya. Oke, kita lanjutkan. Kita coba terapkan bagaimana menggambarkan relasi one to one atau satu ke satu. Di sini ada dua entitas ya. Kalau yang masih bingung, entitas dalam ERD atau REA, karena REA ini sumbernya dari ERD ya, yang disebut entitas ini bisa bermacam-macam, tidak seperti pada flowchart. Kalau di flowchart, entitas itu adalah bagian dalam perusahaan atau entitas eksternal seperti customer dan supplier. Tapi kalau di ER atau di REA, entitas itu bisa peristiwa seperti misalnya transaksi penjualan, bisa pelakunya, orangnya, customer, atau juga sumber dayanya seperti persediaan. Ya, jadi skopnya lebih luas. Kita lihat di sini ada dua entitas A dan entitas B. Kita akan melihat hubungan dari entitas sebelah kiri ini ke yang sebelah kanan. Harus kita pahami pula bahwa tiap entitas ini adalah merupakan suatu tabel. Jadi kalau masih bingung silahkan dipelajari lagi materi tentang DBMS-nya, karena kuncinya di situ. Bagaimana hubungan antar tabel juga sudah pernah kita pelajari dengan menggunakan Microsoft Access ya. Nah, tiap entitas ini tentu punya record, punya baris. Ya, misalnya entitas A ini dosen ya. Ini adalah prodi. Nah, kalau dosen itu rekodnya NPM, bukan NPM, NIK biasanya atau NIDEN ya, yang merupakan primary key-nya, kemudian berikutnya nama, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau kaprodi ini adalah kode kaprodinya, nama kaprodi, dan seterusnya. Nah, kalau hubungan antara dosen dengan kaprodi ini, maka satu dosen hanya bisa menjabat satu prodi. Karena tidak ada dua dosen yang menjabat satu prodi. Jadi jelas satu dosen ini hanya bisa menjabat satu jabatan sebagai kaprodi. Jadi hubungannya satu baris atau satu rekod di entitas A ini, di tabel dosen ini, berhubungan dengan satu baris di entitas B atau di entitas kaprodi. Contoh lainnya adalah misalnya karyawan, ya, entitas A ini merupakan karyawan, entitas B-nya kendaraan. Jadi misalnya sebuah perusahaan, misalnya di Sangga Buana, tiap karyawan akan mendapatkan sebuah kendaraan inventaris ya dengan level jabatan tertentu misalnya.
Nah, di sini karyawan, di sini kendaraan. Tiap baris di entitas karyawan hanya akan terhubung dengan satu baris di entitas B atau entitas kendaraan ya. Kalau karyawan kan rekodnya itu apa? Bukan rekod apa namanya, kolumnya, filenya kan ada nama apa, nomor induk karyawannya, nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian kalau kendaraan, nomor kendaraan, jenis kendaraan, merek, dan sebagainya. Nah, satu orang akan terhubung dengan satu kendaraan. Walaupun tidak semua karyawan akan mendapatkan kendaraan ya. Nanti kita akan dibahas karena kardinalitas ini punya kelemahan ya. Kita lanjutkan ke hubungan berikutnya. Nah, hubungan berikutnya adalah one to many ya. Hubungan satu ke banyak ya. Contohnya apa? Misalnya di entitas A ini dosen yang akan melakukan bimbingan. Nah, di entitas B-nya mahasiswa ya. Nah, satu dosen itu bisa membimbing banyak mahasiswa, artinya lebih dari satu ya. Sedangkan sebaliknya di sini mahasiswa ini ada beberapa mahasiswa atau beberapa baris di tabel mahasiswa akan terhubung dengan satu baris di tabel dosen ya. Misalnya ini mahasiswa Santi, Hadi, Erik ya, mempunyai pembimbing yang sama, misalnya Ibu Henda. Sebaliknya, Bu Henda bisa memiliki anak mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Itu hubungan one to many ya. Ini dilihat dari sebelah kiri ya, dari satu sisi yang lain, dan juga kebalikannya. Walaupun juga nanti punya kelemahan ya, karena tidak semua dosen juga membimbing, atau tidak semua mahasiswa melakukan bimbingan ya. Nanti dibahas di batasan kardinality. Nah, perlu diperhatikan ya sebelum saya lanjutkan, di sini lihat bentuknya, ini menggunakan garis ini ya, dan apa ini seperti segitiga ya. Ini orang menamakannya penggambaran dengan menggunakan crow feet ya. Crow itu apa ya? Kayak cakar burung lah ya, cakar ayam. Karena untuk menggambarkan relasi ini ada berbanyak macam cara. Bisa menuliskan angka ya, misalnya 1 untuk hubungannya 1, M untuk banyak. Jadi kalau 1 ke 1, di sini 1, di sini tulis juga 1 ya. Ada juga seperti misalnya di akses ya, kalau banyak itu hubungannya seperti simbolnya bukan M, tapi tak terhingga ya. Kemudian kalau hubungan banyak ke banyak, many to many, di sininya M ya, di sini bukan M lagi, tapi N ya. Nah, kenapa N juga saya nggak tahu, karena mungkin ya itu kebiasaan yang sudah berjalan cukup lama ya, jadi kita ikuti saja. Nah, kemudian kita gunakan di sini simbol atau penggambaran dengan metode Crowfit ya. Karena ini lebih banyak digunakan kalau kita menggambarkan RIE diagram. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke relasi berikutnya, yaitu many to many. Contohnya apa? Contohnya antara mahasiswa dengan mata kuliah.